Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Anissa Fitria Sinaga dari Prodi Pendidikan Ekonomi Stampu 2021 Universitas Negeri Medan. Sebelumnya, pernahkah kita bertanya, kenapa sih harga kepiting sebesar X rupiah dan kenapa juga harga kamera sebesar Y rupiah dan mengapa sih harga minuman boba sebesar Z rupiah? Sebenarnya dari mana sih munculnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu permintaan dan penawaran. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi permintaan dan penawaran serta hukum permintaan dan penawaran. Sebelum saya membahas mengenai materi fungsi permintaan dan penawaran serta hukum permintaan dan penawaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian permintaan dan penawaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi permintaan terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari permintaan itu? Nah, permintaan itu sendiri adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sehingga permintaan juga berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Sehingga terjadinya kecenderungan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang tak terbatas. Sedangkan pengertian dari penawaran itu sendiri adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sehingga dari pengertian permintaan dan penawaran tadi, maka dapat dibedakan bahwa permintaan sendiri yaitu adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan perbedaan penawaran sendiri yaitu sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Setelah kita membahas mengenai permintaan dan penawaran tadi, maka kita akan membahas mengenai materi fungsi permintaan dan penawaran. Apa sih fungsi permintaan dan penawaran itu? Fungsi permintaan itu sendiri adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi dari permintaan itu sendiri yaitu fungsinya juga menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu yaitu adalah yang pertama ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, jumlah konsumen, serta selera konsumen dan perkiraan di masa yang akan. Setelah kita membahas mengenai fungsi permintaan tadi, selanjutnya kita akan bahas mengenai rumus permintaan tersebut. Nah, gimana sih cara menghitung rumus dari permintaan tersebut? Pasti ada dong cara menghitungnya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dari permintaan tersebut. Di sini kita mengambil contoh yaitu ketika lagi flasher besar-besaran. Nah, ketika lagi tanggal 1/1 alias flasher bertebaran di mana-mana, semua barang di all shop diskon besar-besaran. Contoh all shopnya yaitu seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada atau masih banyak lagi all shop lainnya. Pasti kita bakal membeli barang-barang dari all shop tersebut dengan sebanyak-banyaknya karena kita akan menunggu waktu yang lama sekitar 1 bulan lagi untuk menunggu flasher berikutnya. Maka dari contoh tersebut terdapat hubungan yang memiliki keterbalikan karena jika diperhatikan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta itu selalu berbanding terbalik. Karena hubungannya yang memiliki keterbalikan, maka untuk menghitung fungsi permintaan tersebut yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan A dikurang BQ atau Q sama dengan A dikurang BP, di mana Q sendiri yaitu jumlah barang yang diminta, P yaitu harga barang per unit, A yaitu angka konstanta, B yaitu koefisien kecenderungan atau negatif karena hubungan permintaan bersifat berbanding terbalik. Baik, setelah kita mengetahui dari pengertian dari fungsi permintaan serta rumus dari permintaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari penawaran. Nah, apa sih fungsi dari penawaran tersebut?
Fungsi penawaran sendiri yaitu adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seseorang produsen. Nah, fungsi penawaran ini sendiri sering digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Agar lebih mudah untuk menganalisis fungsi penawaran tadi, di sini saya mengambil contoh yaitu mengenai penjualan masker di masa pandemi. Penjualan masker di masa pandemi ini dikatakan terus meningkat. Nah, jika harga masker di pasaran sedang naik, maka sebagai penjual pasti kita akan berusaha menjual masker sebanyak-banyaknya. Sedangkan jika harga masker di pasaran sedang jatuh, kita pasti akan malas menjualnya, karena untungnya tidak begitu besar. Nah, jadi dari contoh tersebut, kita bisa tahu ternyata hubungan antara harga dengan fungsi penawaran itu berbanding lurus. Karena hubungannya yang berbanding lurus, maka untuk menghitung fungsi penawaran dan mencari persamaan kurvanya dapat melalui rumus sebagai berikut. Di mana rumus fungsi penawaran tersebut yaitu QS sama dengan min A ditambah BP atau P sama dengan A per B ditambah 1 per B QS. Di mana keterangannya QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan P adalah harga barang. Di materi yang terakhir kali ini kita akan membahas mengenai hukum permintaan dan hukum penawaran. Bunyi dari hukum permintaan itu sendiri yaitu jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang akan diminta akan meningkat. Dari hukum permintaan itu sendiri menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta itu selalu berbanding terbalik. Nah, karena berbanding terbalik, maka dapat digambarkan bahwa kurvanya yaitu kurva permintaan itu dimulai dari kiri atas menuju kanan bawah, karena hubungan pada fungsi ini adalah berbanding terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya yaitu mengenai bunyi hukum penawaran. Nah, bunyi hukum penawaran sendiri yaitu bila harga tingkat mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Dalam hukum penawaran ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan akan berbanding lurus dengan tingkat harga, di mana hukum penawaran hanya menunjukkan hubungan searah antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Karena hukum penawaran ini bersifat berbanding lurus, maka kurva yang dapat digambarkan yaitu kurva penawaran digambar dengan garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan hubungan yang sifatnya berbanding lurus antara harga dan barang yang ditawarkan. Baiklah, sampai sini sajalah materi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai fungsi permintaan dan penawaran serta hukum permintaan dan penawaran. Semoga materi kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Nah, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya Anissa Betira Sinaga, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya.